Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Muhammad Fatihur Rozi, PPG Prajabatan Muhammad 1 Universitas Hasanwadi akan menjelaskan tentang desain instruksional dengan model literatur circle. Sebelum kita mengetahui desain instruksional literatur circle ini, kita mereview kembali apa itu literatur circle. Literatur circle adalah model pembelajaran yang menekankan keterampilan membaca dan meningkatkan keterampilan diskusi, dengan istilah lain seperti klub membaca. Pada literatur circle ini menekankan bagaimana membaca secara berkelompok, kemudian hasil bacaan tersebut dipresentasikan. Langkah-langkah pembelajaran dalam literatur circle ini yang pertama itu menentukan bacaan. Bahan bacaan yang akan dibahas itu sudah ditentukan. Dalam artian, guru memberikan suatu konteks permasalahan dengan bahan bacaan. Yang kedua itu membahas bacaan dengan diskusi. Nah, di dalam kelompok-kelompok akan membahas suatu permasalahan yang sudah diberikan oleh guru dengan melalui diskusi. Nah, dari hasil diskusi tersebut kemudian dipresentasikan dan diberikan umpan balik oleh guru. Nah, ini adalah informasi umum penerapan literatur circle. Yang pertama, sekolahnya di SMA Negeri 2 Selong dengan mata pelajaran fisika kelas 10 semester 2, materi pokok pencemaran lingkungan, pertemuan ke-1 dan kedua, alokasi waktu 3 kali 40 menit. Capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif dan pemanfaatannya. Alasan memilih materi menggunakan model literatur circle. Karena materi pencemaran lingkungan ini bersifat teori bukan penemuan konsep, sehingga literatur circle ini bisa diterapkan di dalam materi pencemaran lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran pencemaran lingkungan ini ada 4, yaitu menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan, mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan, menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan di sekitar, menemukan solusi untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Inilah cakupan yang akan dibahas di dalam pembelajaran. Nah, alat media yang dibutuhkan. Pertama itu alat smartphone, laptop, LCD, proyektor, dan buku fisika kelas 10. Media yang digunakan saat pembelajaran yaitu Google Classmeet, Google Classroom, Kahoot, dan YouTube. Nah, kegiatan pembelajaran itu menggunakan blended learning. Ada yang tatap muka di kelas melalui Google Classroom dan Google Meet. Nah, di dalam pembelajaran bauran ini ada 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama secara tatap muka di kelas dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Dan nanti yang kedua pertemuan secara daring dalam jaringan menggunakan Google Meet 1 kali 40 menit. Nah, ini rincian kegiatan awal saat pembelajaran. Yang pertama, guru mempersiapkan kelas biasa. Yang kedua, guru bersama peserta didik berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Guru menanyakan kabar peserta didik melalui absensi, kehadiran. Nah, selanjutnya itu persepsi. Guru menampilkan video tentang keadaan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran air yang terjadi, dan peserta didik mengamati video yang ditayangkan. Setelah menampilkan video, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Misalkan selama perjalanan, bagaimana keadaan sungai yang dilihat, bagaimana keadaan polusi saat berjalan di jalan raya. Yang keenam yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada saat kegiatan inti yaitu memilih bahan bacaan. Nah, di sini guru mengarahkan peserta didik untuk mengakses bacaan di Google Classroom. Di sini guru sudah menyiapkan bahan-bahan bacaan
yang akan dibaca di Google Classroom. Kemudian peserta dibagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari 6 orang dalam setiap kelompok. Yang ketiga, guru merekomendasikan sumber-sumber belajar digital berkaitan dengan materi pembelajaran pencemaran lingkungan. Yang keempat, peserta didik menentukan sendiri bahan bacaannya berdasarkan topik yang disediakan. Peserta didik yang memilih topik yang sama berada dalam satu kelompok. Kelompok yang berbeda membaca topik yang berbeda pula. Di sini ada 4 topik yang disediakan, yaitu ada kelompok 1 akan membahas pencemaran air, yang kedua membahas pencemaran tanah, kelompok yang ketiga akan membahas pencemaran udara, kelompok 4 akan membahas pencemaran suara. Yang selanjutnya itu guru membagikan peran dari masing-masing anggota dalam kelompok. Nah, di dalam literatur circle ini ada pembagian peran setiap anggota di dalam kelompok. Yang pertama, discussion director berperan sebagai pembuat daftar pertanyaan yang akan didiskusikan mengenai bagian dari bacaan yang akan dibaca. Yang kedua, konektor sebagai penghubung antara kejadian-kejadian atau pesan alur cerita yang ada di dalam bacaan di kehidupan dunia nyata. Vocabulary and research, mencari dan mencatat makna frasa yang penting dan menarik dalam bacaan yang akan dibaca. Ilustrator membuat gambar atau sketsa mengenai salah satu momen dalam bacaan. Summarizer membuat ringkasan dari bacaan yang mencakup ide pokok kejadian-kejadian penting. Yang terakhir itu membuat ringkasan dari bacaan yang mencakup ide-ide kejadian penting. Nah, setelah pembagian kelompok dan peran masing-masing dalam setiap anggota, kelompok akan membahas bacaan dengan diskusi. Dengan langkahnya, pertama, kelompok peserta didik mengidentifikasi intisari konsep materi pelajaran dari bahan bacaan dan disajikan dalam bentuk rangkuman. Yang kedua itu peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi pencemaran lingkungan sesuai peran dan manfaat yang ada di Google Classroom dan bahan bacaan lainnya. 3. Guru dapat memonitor keaktifan peserta didik, memperhatikan setiap komentar yang ditulis peserta didik dalam diskusi berlangsung. Guru memberikan bimbingan terhadap diskusi kelompok peserta didik. Guru melakukan penilaian kerjasama. 6. Peserta didik membuat tulisan reflektif, yakni mengenai hasil diskusi tentang pencemaran lingkungan dari topik yang sudah didapatkan, yang akan diunggah nanti di dalam Google Classroom. Nah, pada pertemuan kedua dilakukan secara daring melalui Google Meet, yaitu dengan waktu 1x45 menit. Nah, di dalam pertemuan secara daring ini masih di dalam kegiatan inti melanjutkan pembelajaran tersebut. Sebelumnya, yaitu setelah melakukan diskusi, maka akan dilakukan presentasi dan umpan balik yang akan diberikan oleh guru. Yang pertama, guru membuka pelajaran secara daring menggunakan Google Meet, lalu mulai dari salam, mengecek kehadiran peserta didik, dan memfokuskan peserta didik. Kemudian masing-masing kelompok laporkan hasil temuannya sesuai dengan bahan yang dibaca, bahan bacaan yang sudah didapatkan dari pencemaran air, udara, tanah, suara melalui Google Meet. Nanti di setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi dari topik-topik yang 4 tersebut. Setelah melakukan presentasi, kelompok yang lain akan memberikan tanggapan ataupun komentar dari presentasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, guru melakukan penilaian dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil diskusi atau hasil presentasi yang sudah dilakukan. Di sini gunanya adalah untuk memberikan penguatan kepada peserta didik tentang hasil diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya itu setelah memberikan penguatan atau memberikan umpan balik setelah presentasi, guru akan memberikan kuis melalui aplikasi Kahoot. Nah, di sini untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup.
Setelah melakukan presentasi dan memberikan catatan dan kuis, guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan, seperti mengungkapkan perasaan setelah melakukan pembelajaran, bagaimana keadaan atau suasana hati setelah melakukan pembelajaran, apakah merasa senang saat pembelajaran atau merasa ada yang kurang. Ini sebagai bahan acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, peserta didik memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pelajaran pertemuan selanjutnya. Yang keempat, guru menutup pelajaran dengan doa bersama peserta didik yang dipimpin oleh ketua kelas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu.